Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan anakku semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk materi pada pagi hari ini kita tidak membahas tentang materi, tapi kita mengulangi lagi atau merefresh ya, untuk persiapan PTS semester ganjil. Oleh karena itu anak-anakku dipersiapkan alat tulisnya ya, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat bisa dicatat dan dipelajari untuk persiapan ulangan ya atau PTS semester ganjil. Mari anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ya menjadikan ilmu yang manfaat, dan yang paling penting mudah-mudahan ya di negara kita yang sekarang ini masih ya mendapatkan musibah yaitu berupa wabah, mudah-mudahan cepat hilang ya, cepat hilang dan kembali seperti semula sehingga kita bisa bertatap muka seperti pembelajaran seperti biasa. Mari anak-anakku bersama-sama kita berdoa, membaca suratul Fatihah, dilanjutkan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menyimak ya, karena besok modelnya untuk ulangan semester atau ulangan PTS yaitu seperti ini, gambarannya seperti ini ya. Pertama, kehidupan di dunia ini tidak asal berjalan dan beraktivitas, melainkan ada panduan untuk mengarahkan manusia dalam berjalan, beraktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kitab suci sebagai panduan hidup bagi seluruh manusia yang disampaikan melalui para nabi dan rasul. Oleh karena itu, mengimani kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mengamalkan merupakan kewajiban bagi seluruh manusia. Bagi manusia yang taat dan patuh mengikuti isi kitab suci, pasti akan selamat dunia akhirat. Dan bagi yang meninggalkan isi kitab suci dalam kehidupannya, pasti akan sengsara
dan tidak selamat dunia akhirat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat? Nah, bagaimana ya cara beriman? Antara lain, ini opsi ini tidak semuanya benar, nanti kita jawab bersama-sama yang paling benar yang mana. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya dan terjamin kebenarannya. Kedua, malas mempelajari Al-Quran dikarenakan sibuk dengan tugas dan kegiatan yang dijalaninya setiap hari. Tidak peka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran secara sungguh-sungguh. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang hanya berkewajiban untuk taat kepada apa saja yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti bagaimana cara beriman agar kita ya kehidupan kita selamat dunia akhirat, yaitu yang paling benar meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya dan terjamin kebenarannya, yaitu meyakini adanya Al-Quran ya sebagai wahyu dari Allah. Next. Sekarang kedua, bukti kecintaan seseorang terhadap Al-Quran dapat terlihat dari rutinitasnya. Berikut yang bukan termasuk sikap cinta seseorang terhadap Al-Quran adalah ya, kalau kita benar-benar cinta terhadap Al-Quran, hendaknya kita selalu membaca ya, memahami isi kandungan tersebut. Berarti sikap yang termasuk bukan sikap cinta seorang terhadap Al-Quran, yang ini berarti bukan ya, yaitu membaca Al-Quran secara rutin, berarti tidak mungkin. Orang kalau tidak cinta tidak mungkin membaca, tapi kalau kita benar-benar cinta berarti kita selalu membaca Al-Quran, memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita cinta kepada kitab Al-Quran berarti membaca, memahami isi kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bukti kalau kita cinta kepada Al-Quran. Berarti kan yang bukan, yaitu yang paling akhir, meletakkan Al-Quran di gudang atau punya Al-Quran tapi hanya diletakkan saja, tidak pernah dibaca. Oleh karena itu anak-anakku, kita berusaha, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran ya. Jangan punya Al-Quran tapi diletakkan sampai apa ya, sampai tidak pernah dibuka sama sekali, kelar bleduke bek, ya, jangan sampai ya. Yang ketiga, Mustafa rajin membaca Al-Quran setiap hari. Sebagai umat Islam, ia percaya Allah menurunkan 4 kitab suci untuk menjadi pedoman umat Islam. Namun ia hanya mengamalkan ajaran kitab suci Al-Quran. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan sebagai umat Islam kita harus ya meyakini dan mengamalkan Al-Quran,
mempercayai Al-Quran, kitab umat Islam, mempercayai Allah menurunkan 4 kitab, menghormati kitab suci selain Al-Quran. Coba diulangi lagi. Mustafa rajin membaca Al-Quran setiap hari. Sebagai umat Islam, ia percaya Allah menurunkan 4 kitab. Berarti ya, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, berarti kitab ya yang dia, karena kalau kita meyakini semua kitab, tapi untuk mengamalkannya kita sebagai umat Nabi Muhammad yaitu meyakini dan mengamalkan Al-Quran dan mempercayai Al-Quran kitab umat Islam. Percaya tok gak tahu ngamal nih ya. Mempercayai Allah menurunkan, percaya, tapi yang atas Mustafa rajin membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Ya, itu berarti meyakini dan mengamalkan Al-Quran. Kalau umat yang terdahulu yaitu mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad percaya adanya, meyakini adanya kitab-kitab Allah, tapi mengamalkannya tetap mengamalkan Al-Quran. Yang selanjutnya, era modern sekarang ini semakin membuat mudah dan marak untuk melakukan transaksi narkoba. Ini bab 2 tentang ya khamr ya, termasuk minuman keras. Padahal hal tersebut menjadi musuh dan ancaman yang sangat serius. Bahkan pemerintah telah mencanangkan perang melawan narkoba. Bagaimana upaya agar ancaman tersebut dapat dijauhi dari generasi muda Muslim sebagai aset bangsa dan negara masa depan? Ya. Bagaimana kita sebagai orang Muslim, ya apalagi kalian adalah generasi muda Muslim, sebagai aset bangsa, ya bagaimana caranya melakukan penegakan hukum secara ketat ya, melawan narkoba? Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah atau mengisolasi pergaulan bagi para remaja, memberi kesempatan agar jerah setelah tahu dampaknya? Bagaimana sikap kita agar kita terjauh dari terjauh dari narkoba? Bagaimana caranya? Atau melakukan penegakan hukum secara ketat, resben, tuku yang penting nanti kita jalani apa yang terjadi. Ya, kalau kita sebagai generasi muda Islam hendaknya agar kita terjauh dari narkoba, yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, yaitu yakin kepada Allah, iman dan takwa. Takwa itu apa artinya? Menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Karena khamr itu haram, kita sebagai orang Islam hendaknya menjauhinya. Islam memerintahkan kepada umat Islam agar senantiasa menjaga kerukunan dan perdamaian. Apabila terdapat permasalahan, selesaikanlah dengan cara musyawarah. Ini juga termasuk bab 2. Ya, selesaikan dengan cara musyawarah dengan kepala dingin dan jauhkan dari pertengkaran. Islam melarang untuk melakukan pertengkaran
dalam kondisi apapun. Ya. Berikut yang termasuk bahaya dari perbuatan pertengkaran adalah ya, Islam itu senantiasa menjaga kerukunan ya dan perdamaian. Jangan sampai kalian ya bertengkar, karena pertengkaran itu ya dilarang oleh Allah. Ya, berikut yang termasuk bahaya. Apa toh bahayanya orang yang bertengkar itu? Menimbulkan korban. Jelas ya, orang yang bertengkar mesti menimbulkan korban. Yang kedua, hubungan menjadi akrab. Apa mungkin orang tukaran malah menjadi akrab? Ya. Pertemanan menjadi rukun? Tidak mungkin. Biasanya kalau bertengkar ya kadang malah ya menjauh, orang mungkin jadi rukun. Yang selanjutnya mempererat tali silaturahim. Bertukaran basa ngono dolan ya, mempererat tali silaturahim tidak mungkin. Berarti bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan pertengkaran yaitu menimbulkan korban ya, baik yang memulai bertengkar maupun yang musuhnya mesti korban. Entah korbannya apa. Kalau tukaran ya tunyu-tunyunya, kalau sitoke benjut, sitoke ya podo benjute. Tapi lek ucapan kadang padu, mesti yang satunya sakit hatinya. Itu kan mesti ya korban itu juga. Next. Selanjutnya masih di bab 2. Bermain kelereng dengan mempertaruhkan kelereng yang ia miliki adalah termasuk perbuatan, ini berarti taruhan yang dilarang oleh Allah karena termasuk judi. Yang jelas taruhan itu termasuk judi, totoan juga termasuk judi ya. Seandainya ada permainan terus ada orang yang totoan, itu termasuk judi, itu dilarang oleh agama. Yang dianjurkan karena berpeluang untuk memiliki kelereng lebih banyak ya. Terus yang dilarang oleh Allah akan tetapi tidak apa-apa kalau sedikit. Kalau perbuatan taruhan walaupun sedikit itu tetap tidak boleh. Yang dibolehkan oleh diri sendiri. Berarti kalau bolehkan oleh diri sendiri itu menuruti hawa nafsu. Berarti tidak sesuai syariat. Berarti yang betul yang mana? Yang dilarang. Judi itu dilarang oleh Allah. Pertaruhan itu termasuk judi. Maka hati-hati anak-anakku, jangan sampai ya kalian melaksanakannya ya. Totoan walaupun ya jumlahnya sedikit, kalau taruhan tetap dosa, tetap haram hukumnya. Ala bu sewu pertama 1.000, nanti kalau menang lagi akhirnya tidak jadi 1.000 terus tambah. Sebabnya apa? Yang merasa menang mudah untuk mendapatkan uang, tapi kan tetap merugikan orang lain. Kelereng yang ngono sitok, sesuk loro, nanti ditambah lagi lah. Itu tetap. Karena apa? Yang satu pihak sangat dirugikan, makanya dilarang oleh Allah. Berarti yang betul yang dilarang oleh Allah karena termasuk judi. Selanjutnya, Islam melarang untuk melakukan pertengkaran dalam kondisi apapun. Berikut yang termasuk bahaya ini sama dari perbuatan pertengkaran adalah
Ini tadi sudah ya, yaitu yang pertama menimbulkan kurban. Ini dilanjutkan bab 3. Kejujuran pada era sekarang sudah menjadi sesuatu yang langka karena semakin sulit ditemukan dalam kehidupan manusia. Bagaimana upaya menumbuhkan perilaku jujur dalam kehidupan manusia? Ya, bagaimana upaya menumbuhkan perilaku jujur? Ini pilih salah satu yang paling tepat. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam bagi setiap manusia. Meningkatkan kualitas keimanan bagi setiap manusia. Menutup semua pintu yang mendorong perilaku tidak jujur. Menegakkan hukum secara adil. Yang paling tepat, kalau kita ingin berusaha menjadi orang yang jujur, yaitu yang paling tepat yaitu meningkatkan kualitas keimanan bagi setiap manusia. Berarti karena dengan iman, insya Allah kita dalam berbuat segala sesuatu, dalam mengucap, ya mesti hati-hati karena percaya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengarkan. Lah, itu semuanya termasuk meningkatkan keimanan kita. Baik. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya. Menerapkan sanksi bagi pelanggar aturan, memberikan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat, memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Pernyataan di atas merupakan cerminan dari perilaku adil, jujur, bijaksana atau ramah. Karena bab 3 berarti bab apa? Termasuk menerapkan sanksi bagi pelanggar aturan. Berarti seandainya ada orang yang bersalah, diterapkan sanksinya sesuai dengan aturan. Berarti termasuk apa? Atau memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Kalau kita diberi amanah, ya, dalam menjalankannya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan. Berarti termasuk apa? Adil atau jujur? Ya, yang betul yaitu adil, ya. Adil. Tidak pilih kasih seandainya ada pelanggaran, walaupun yang melanggar itu keluarganya sendiri. Jangan, yang benar tetap benar, yang salah tetap disalahkan. Kejujuran siswa dalam melakukan tes, membantu guru atau guru dalam melakukan penilaian secara signifikan. Karena ya, kejujuran, kalau kalian mengerjakan tugas dalam menjawab tes atau seandainya ulangan, kalian dibutuhkan kejujuran. Untuk apa? Ya, guru dalam melakukan penilaian secara signifikan, karena untuk apa? Dengan kejujuran itu guru harus menganalisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. Hasil tes harian siswa akan dikomunikasikan kepada kepala sekolah. Tidak mungkin, ya mungkin, tapi kalau sebagai laporan. Tapi yang paling tepat, guru harus menganalisa. Dari analisis nanti bisa dilihat kemampuan siswa-siswinya. Seandainya banyak yang menilainya baik-baik, berarti ya bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau nilainya masih jelek-jelek, berarti bisa diulangi lagi atau diremedi. Guru tidak suka menipu siswa.
Hasil tes siswa berfungsi sebagai referensi untuk kebijakan pemerintah. Berarti yang betul yang paling atas. Untuk itu anak-anakku, untuk ulangan itu hendaknya kalian berusaha menjawabnya secara jujur. Untuk apa toh? Untuk penilaian ya dari pembelajaran. Apa yang disampaikan dari Bapak dan Ibu guru kalian bisa menjawab dengan tepat dan jujur ya, berarti kalian guru bisa menilai kemampuan anak-anaknya atau siswa-siswinya. Untuk itu biasakan anak-anakku bersikap jujur. Selanjutnya, Habib rela dikucilkan oleh teman-temannya karena saat mengerjakan ulangan kenaikan kelas, dia tidak mau memberikan kunci jawaban kepada mereka. Dia memiliki pendirian yang kuat dan kokoh, bahkan menyontek maupun memberikan contekan itu termasuk perilaku tercela. Ya, tindakan Habib tersebut mencerminkan sikap apa yang paling benar? Jujur, istiqomah, amanah, bijaksana. Ya, istiqomah itu kalau istilahnya ajek ya, pane sampean sinau ya, sinau berarti kalau setiap hari harus belajar itu intinya istiqomah. Amanah dapat dibersama, bijaksana berarti tidak mungkin. Berarti tindakan Habib tersebut mencerminkan sikap karena tidak mau memberikan kunci jawaban kepada mereka. Dia memiliki pendirian yang kuat dan kokoh bahwa mencontek atau memberikan contekan itu termasuk perilaku tercela. Berarti termasuk tindakan jujur ya. Mudah-mudahan kalian juga begitu. Selanjutnya, Ahmad adalah anak yang sangat disukai oleh teman-teman sekelasnya. Bicaranya halus dan tak pernah membentak-bentak. Ia juga tidak pernah membeda-bedakan dalam memilih teman. Tidak peduli anak orang kaya maupun anak orang yang tidak mampu. Ia tidak pernah sedikit pun mengatakan perkataan yang dapat menyakiti hati teman-temannya. Perilaku Ahmad tersebut menunjukkan bahwa dia telah bersikap jujur, sopan santun atau empati, lemah lembut. Berarti tidak peduli orang yang kaya maupun anak orang yang tidak mampu. Berarti sama-sama. Berarti yang betul yaitu empati. Empati itu mau merasakan ya perasaan orang lain. Ya. Berarti kalau seandainya sampean berteman milih sing sugih tok atau milih yang cantik saja, lah berarti kan menyinggung perasaan temannya yang lain ya. Ini sikap Ahmad ini tidak. Yang sekarang tentang ucapan kata-kata sopan dengan tetangga. Pertahankan nama baik orang tua. Berikan hak tetangga. Lihat teman yang sakit. Izinkan tetangga yang mengalami kesulitan. Yang digolongkan sebagai bagaimana berperilaku adil dalam kehidupan sosial, termasuk ini yang contoh perilaku adil dalam kehidupan sosial. Contohnya yang tepat yang mana? Pertahankan nama baik orang lain, ucapan kata-kata sopan dan dengan tetangga, itu dengan sosial juga. Pertahankan nama baik orang lain, berikan hak tetangga, lihat teman yang sakit, itu juga termasuk kehidupan sosial. Izinkan tetangga yang mengalami kesulitan. Ini yang paling benar. Satu, terus
Yang paling benar yang mana? 1, terus pertahankan nama baik orang lain, berarti tidak mungkin. Berilah hak tetangga. 3, lihat teman yang sakit, itu termasuk juga sosial, contoh sosial. Izinkan tetangga yang mengalami kesulitan. Izinkan tetangga yang mengalami kesulitan. Berarti yang nomor 1 ya, 1, 2, 3 dan 4. Next. Sekarang bab 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Sholat Idul Fitri, sholat duha, sholat Idul Adha, sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana matahari, sholat rawatib, sholat istisqa, sholat taraweh. Yang termasuk sholat sunnah yang dalam pelaksanaannya dianjurkan dengan cara berjamaah. Ya, ini barusan ya, adalah pada nomor, coba, sholat Idul Fitri itu dilaksanakan jamaah apa tidak? Ya, berarti sholat Idul Fitri dilakukan cara berjamaah. Sholat duha anjurannya tidak, ya boleh sendirian. Sholat Idul Adha berarti 1, 3. Ya, sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid, itu jamaah atau sendirian? Ya, tahiyatul masjid berarti sholat untuk menghormati masjid. Yang kelima, sholat gerhana matahari dikerjakan secara berjamaah. Sholat rawatib, apa sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu, yaitu tidak mungkin berjamaah. Yang ketujuh, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya. Yang kedelapan, sholat taraweh. Ya. Berarti yang betul, yang termasuk yang dianjurkan untuk berjamaah, sholat Idul Fitri 1, sholat Idul Adha. Idul Adha berarti 3, sholat gerhana matahari 5, sholat istisqa. Sholat istisqa berarti 7. Yang dianjurkan berjamaah sholat istisqa, terus yang berarti 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 dan 8. Ya, tapi 8 itu 3 ya, 1 ya, yang betul nomor 2 ya. Next. Coba perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 3 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum subuh. Dari beberapa jenis sholat sunnah di atas yang termasuk kelompok sholat rawatib muakkad, kemarin sudah saya terangkan. Sholat rawatib itu dibagi menjadi 2, yang hukumnya sunat muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Ya, sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kalau ghairu muakkad ya sunnah yang dianjurkan, ya bisa dikerjakan, bisa dikerjakan. Tapi kalau muakkad selalu, karena Nabi selalu melaksanakannya. Yang termasuk muakkad berarti 4 rakaat sebelum zuhur, tidak 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat berarti 2 rakaat muakkad,
2 rakaat ghairu muakkad. 2 rakaat setelah zuhur, nomor 2. 2 rakaat sebelum asar, tidak ya. 2 rakaat sebelum asar termasuk ghairu muakkad. 4. 2 rakaat sesudah maghrib termasuk muakkad. 2 rakaat sebelum isya termasuk ghairu muakkad. Yang keenam, 2 rakaat sebelum subuh termasuk muakkad. Berarti yang betul yang mana? 2 sebelum atau rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2. Terus 4, 2 rakaat sesudah maghrib, 4. 2 rakaat sebelum isya, nomor 5 tidak. Rakaat sebelum isya, rakaat sebelum isya itu termasuk ghairu muakkad. Yang keenam 2 rakaat sebelum subuh, 6 ya. Berarti ini ada yang salah itemnya itu. Ya, berarti sampean kalau ngerti 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Ya, nanti ya mungkin untuk ada kekeliruan, ada bisa di ya revisi. Ya, tapi yang penting kalian ngerti yang mana yang muakkad, yang mana yang ghairu muakkad. Itu hafalkan. Kemarin PR-nya saya suruh ya menghafalkan apa? Lafal niat sholat sunnah rawatib. Next. Ya, demikian ya untuk ya refresh materi persiapan untuk PTS. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mempelajarinya secara baik, dan jangan lupa ya apa yang saya sampaikan sekiranya ya penting kalian tulis dan dipelajari ya. Ini sedikit ya dari refresh ini. Mungkin materi yang selanjutnya ya kamu pelajari di buku, yaitu materi mulai bab 1, 2, 3 ya. Nanti insya Allah materi PTS sampai bab 3 ya. Demikian ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.